Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan untuk boleh datang beribadah di dalam rumah kita masing-masing. Tetapi kita mengimani bahwa di sana ada hadirat Tuhan turun di dalam ibadah keluarga kita. Karena itu dengarkanlah panggilan ibadah pada pagi hari ini yang diambil dari Wahyu 22 ayat 12 sampai ke 13 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ibadah pada pagi hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Sang Alfa dan Omega, pertama dan yang terkemudian. Maka turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Dialah Allah yang sungguh layak menerima segala pujian dan hormat kita. Allah kita yang berkuasa, nama di atas segala nama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana.
dan kepada nama-Mu yang kudus. Sungguh kami berharap. Bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya, atas pertolongan-Nya, atas anugerah-Nya yang sungguh besar di dalam Kristus bagi setiap kita, sehingga pengampunan dapat kita alami, pengampunan yang memberikan jalan kepada hidup yang kekal. Mari sekali lagi kita datang mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Kita mohon belas kasihan Tuhan dalam perjuangan kita melawan dosa dan keinginan daging dalam diri kita. Dia sungguh sanggup melepaskan dan membebaskan kita. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Inilah diri kami. Kau sudah mendengarkan setiap pengakuan hati kami pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, bahwa seringkali kami gagal dan mengecewakan Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, mari kami menyerahkan hati diri kami seutuhnya. Itu boleh Kau pimpin. Dan kami percaya bahwa anugerah-Mu selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu setiap waktu dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita pada pagi hari ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Tuhan adalah sumber kekuatan bagi setiap kita. Dia adalah nafas kita. Dan kekuatan salibnya akan memampukan setiap kita. Engkaulah nafasku,
yang menjadi kekuatanmu. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Sungguh semua perkaraku kami mau serahkan kepadamu. Semua perkara, Semua harapan kami Tuhan, semua harapan kami bawa kepada salib. ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Sungguh kita bersyukur memiliki Allah yang setia. Patutlah kita bersuka. Salibnya telah mengerjakan keselamatan yang besar bagi setiap kita. Kita mau bersuka atas kebaikannya. Dia adalah Allah, sumber sukacita kita yang sejati. Kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka, Kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kayu kabutku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kayu kabutku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. haleluya, Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Mari kita mengangkat suara kita. Kita mau memujikan Tuhan kita Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita menggerakkan kaki kita. Kita mau menari
bagi Tuhan. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi berharap, nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Firman-Nya yang akan kita terima, biarlah mengingatkan setiap kita kembali bahwa sungguh Dia adalah Allah yang berdaulat atas dunia dan hidup kita. Kita boleh merasakan kasih sayang-Nya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. This is my Father's word, and to my listening ears, all nature sings, and around me rings the music of the Spirit. This is my Father's word. I rest me in the dark of rocks and trees, of skies and seas. His hand the wondrous word. This is my Father's word. The birds their carols raise, the morning light, the lily white, declare their Maker's praise. This is my Father's word. He shines in all that's fair. In a rustling grass, I hear Him pass. He speaks to me everywhere. This is my Father's word. Oh, let me never forget that thought the wrong seems so strong. God is the ruler yet. This is my Father's word. Why should my heart be sad? The Lord is King, let the heavens ring. God reigns, let the earth be glad. The Lord is King. The Lord is King, let the heavens ring. God reigns, let the earth be glad. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kita bisa bertemu di pagi hari ini
kita masih bisa bersama-sama beribadah. Saya percaya itu karena anugerah dan juga kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh kembali datang ke hadapan Tuhan, kami boleh memuji memuliakan Tuhan, dan sebentar Tuhan kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami di dalam perenungan ini, setiap kami yang mendengar dimanapun kami berada, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Segala kelemahan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, hidup kami sungguh-sungguh diubahkan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, pimpin setiap kami, kiranya Tuhan boleh dipermuliakan dan disenangkan di dalam pemberitaan firman ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, perenungan kita pada pagi hari ini akan terambil dari dua bagian. Bagian yang pertama dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Setelah itu kita akan membaca Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai yang ke-4. Bapak Ibu bisa menyimak Alkitabnya masing-masing. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Begini bunyi firman Tuhan. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita beralih ke Wahyu pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai yang ke-4, begini bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu, tapi ketika saya mendengar tema kita hari ini, pikiran saya otomatis langsung teringat dengan sebuah lagu him yang tadi kita nyanyikan dengan judul yang sama, This is my Father's World, atau Ini Dunia Bapa. Nah Bapak Ibu, lagu ini dikarang oleh seorang yang bernama Maltby de Babcock, begitu ya, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Inilah Dunia Bapa atau Ini Dunia Bapa. Di KPPK Bapak Ibu bisa menemukan lagu ini di nomor yang ke-64 kalau masih belum pindah, begitu ya. Nah Bapak Ibu, meskipun tema kita sama dengan lagu tersebut, tetapi hari ini kita tidak akan menghabiskan waktu kita untuk berbicara tentang isi lagu tersebut. Kita tidak akan membahas lagu tersebut, sebaliknya Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan hari ini, kita akan mencoba merenungkan tema ini dengan melihat pada dua kisah yang tadi kita baca, yaitu kisah penciptaan dunia dan juga kisah mengenai akhir dunia. Lewat kedua kisah ini Bapak Ibu, kita akan mencoba merenungkan begini, bagaimana relasi Allah dengan dunia ciptaannya, bagaimana relasi kita dengan dunia ciptaan, dan apa yang bisa kita pelajari dari dua kisah tersebut bagi kehidupan kita hari ini. Nah Bapak Ibu, untuk mempermudah pembahasan kita, saya akan langsung menjelaskan bahwa sebenarnya ada dua hal yang bisa kita pelajari dari dua bagian yang kita baca tadi. Yang pertama Bapak Ibu yang bisa kita pelajari begini, ini dunia Bapa mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita ini bukan pemilik dunia. Ini dunia Bapa mengingatkan kepada kita bahwa ternyata kita ini bukan pemilik dunia. Bapak Ibu, di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 yang tadi kita baca, di sana dikatakan begini, ketika Allah menciptakan dunia, ternyata Allah memberikan kepada manusia itu otoritas atau kekuasaan atas ciptaan-ciptaan yang lain. Nah tetapi Bapak Ibu, ketika bicara soal kuasa atau otoritas ini, kita harus mengingat begini, bahwa Allah memberikan kuasa ini Bapak Ibu tidak bisa dipisahkan dari fungsi atau peran manusia sebagai gambar dan rupa Allah.
Kuasa ini Bapak Ibu terkait erat dengan peran manusia yang diciptakan Tuhan sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, gambar dan rupa Allah sendiri Bapak Ibu merupakan sebuah istilah yang dilatar belakangi oleh kebiasaan raja-raja pada masa itu. Nah, Bapak Ibu, pada masa itu raja-raja punya kebiasaan begini. Mereka itu akan membuat patung-patung diri mereka, dan kemudian patung ini akan diletakkan di tempat-tempat strategis di wilayah kekuasaan mereka. Misalnya di tengah kota atau di tengah pasar. Tujuannya apa? Tujuannya begini Bapak Ibu, supaya orang-orang yang ada di sana itu tahu siapa yang punya kuasa di wilayah tersebut. Jadi misalnya Bapak Ibu berjalan dan Anda melihat ada patungnya Julius Caesar misalnya, begitu ya. Anda tahu Anda ada di daerah Roma. Waktu Anda jalan, kemudian Anda melihat ada patungnya Firaun, Anda tahu Anda di wilayah Mesir, seperti itu. Atau misalnya Anda jalan lagi, Anda melihat ada patungnya harimau, gajah, singa, dan sebagainya, Anda tahu Anda di kebun binatang, seperti itu ya. Nah Bapak Ibu, patung-patung ini menjadi semacam simbol kekuasaan dari raja tersebut, menjadi kepanjangan tangan dari raja tersebut, menjadi semacam perwakilan atau representasi dari raja tersebut. Nah pada masa itu patung-patung itu disebut sebagai gambar atau rupa dari raja tersebut. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita disebut sebagai gambar dan rupa Allah, maka kita itu punya fungsi yang sama. Kita menjadi simbol kekuasaan Allah di dunia ini, kita menjadi kepanjangan tangan Allah di dunia ini, kita ini menjadi representasi atau perwakilan Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah di dalam tugas itu Bapak Ibu, sebagai kepanjangan tangan Allah, Allah itu memberikan kuasa kepada kita atas segala ciptaan. Dengan kata lain begini, kuasa yang kita miliki atas ciptaan itu merupakan pemberian dari Allah supaya kita itu mengelola dunia dengan baik. Kuasa yang kita miliki Bapak Ibu atas ciptaan itu bukan sebuah kuasa yang tidak terbatas. Kuasa kita itu memiliki batasan. Batasannya itu tanggung jawab kita kepada Allah. Bapak Ibu, kalau meminjam istilah pemerintahan pada masa itu, Alkitab tidak menggambarkan kita itu seperti seorang raja yang memiliki sebuah wilayah dan kemudian kita bisa berbuat sesuka hati di tengah-tengah wilayah tersebut. Tidak Bapak Ibu. Mungkin lebih tepat kita digambarkan seperti seorang gubernur wilayah. Kita memang punya kuasa, kita punya otoritas atas wilayah yang kita kuasai, tetapi pada akhirnya kita harus mengakui kita bukan pemilik wilayah tersebut. Yang memiliki wilayah itu adalah sang raja. Kita hanyalah orang-orang yang dipercaya oleh sang raja untuk mengelola wilayah tersebut. Dengan kata lain begini Bapak Ibu, ketika kita bicara soal ini dunia Bapa, maka Alkitab mau mengingatkan kita begini, dunia ini bukan milik kita Bapak Ibu, dunia ini miliknya Allah. Kita ini hanya pengelola, hanya orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan untuk mengelola dunia ini. Nah Bapak Ibu, konsep ini perlu kita ingat baik-baik. Dunia bukan milik kita ya, dunia miliknya Allah. Kita adalah pengelola dunia ini. Kenapa kita perlu ingat konsep ini baik-baik? Karena begini Bapak Ibu, seringkali kesalahpahaman mengenai kuasa yang Allah berikan kepada kita, itu akan membuat kita tidak bisa menjadi pengelola dunia yang baik. Kita bukan menjadi pengelola yang baik, kita malah jangan-jangan menjadi orang yang berbahaya bagi dunia ini. Sekitar 50 tahun lalu Bapak Ibu ada seorang yang bernama Lynn White, tidak perlu dihafal namanya begitu ya, tidak akan ada yang tanya sama Bapak Ibu. Nah Lynn White ini Bapak Ibu 50 tahun yang lalu menulis sebuah artikelnya itu bilang begini, bahwa akar semua masalah ekologis, semua masalah lingkungan yang terjadi sekarang itu disebabkan oleh agama-agama Abrahamik, agama Semitik, khususnya dia bilang itu karena kekristenan. Kenapa kok seperti itu? Dia bilang begini, orang-orang Kristen itu punya konsep di dalam Kejadian 1, manusia diciptakan sebagai penguasa atas ciptaan. Nah konsep itu Bapak Ibu menurut Lynn White membuat orang-orang Kristen itu jadi merusak alam, mengeksploitasi alam, bukan mengeksplorasi alam. Manusia, orang-orang Kristen khususnya, tidak menjadi seorang yang mencintai alam, tapi justru menjadi orang-orang yang merusak alam. Lynn White itu bilang begini, agama-agama kuno, seperti dinamisme, animisme begitu ya. Menurut dia justru lebih bersahabat dengan alam. Agama-agama itu lebih mendorong orang-orang lebih mencintai alam. Nah Bapak Ibu, Lynn White, pemikiran Lynn White ini memang sudah banyak ditanggapi oleh sarjana Kristen. Tetapi menurut saya Lynn White sangat tepat mengingatkan kita begini. Kesalahpahaman konsep mengenai kuasa yang Allah berikan kepada kita memang berbahaya.
Tadi seperti yang saya katakan, hal itu bisa menyebabkan kita bukan menjadi pengelola bumi yang baik, tapi kita justru menjadi perusak bumi. Dan ini sudah terjadi di mana-mana Bapak Ibu. John Stott itu seorang teolog Injili, dia pernah menceritakan sebuah kisah Bapak Ibu. Jadi ada seorang yang bernama Gavin Maxwell, dia itu dari Afrika datang ke Skotlandia. Waktu dia pulang ke Skotlandia, dia membawa 2 berang-berang tahu ya. Nah, waktu dia taruh di Skotlandia itu ternyata berang-berang ini ditembak oleh seorang pendeta yang bermain-main dengan senapan yang dia punya. Ketika pendeta ini ditangkap Bapak Ibu, pendeta ini merasa menyesalnya itu karena dia sudah merusak barangnya orang begitu ya. Tapi di akhir kata si pendeta ini bilang begini Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa alam semesta diberikan Tuhan kepada manusia. Soalnya dia mau bilang begini, ketika dia main-main dengan senapannya dan membunuh berang-berang, itu sebenarnya bukan hal yang seharusnya perlu diributkan. Ini kenyataan Bapak Ibu, banyak orang hari ini merusak alam karena punya pola pikir begini, loh alam kan diberikan oleh Allah kepada manusia. Bapak Ibu, ketika saya berkhotbah di sebuah gereja, waktu itu saya juga diminta berkhotbah mengenai lingkungan hidup. Nah di dalam khotbah itu saya menyinggung begini Bapak Ibu, tentang orang-orang yang melakukan pembalakan. Jadi orang-orang yang menebang hutan tanpa mempedulikan keseimbangan ekosistem di sana begitu ya, yang menebang hutan tidak peduli bagaimana caranya melakukan penghijauan, saya bilang itu bukan sikap seorang Kristen. Ketika saya selesai berkhotbah, saya menyalami jemaat, ada seorang jemaat di sana yang sepertinya cukup kaya begitu ya, karena dilihat dari parfum dan bajunya begitu ya. Dia menyalami saya, terus dia bilang, kamu tahu yang kamu bilang tadi itu saya. Terus dia bilang begini, emang ada yang salah? Orang ini berpikir Bapak Ibu bahwa karena Allah memberikan alam kepada manusia, maka manusia itu bisa bertindak sesuka hati terhadap alam. Tapi hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, ternyata alam bukan punya kita. Alam punyanya Allah. Kita ini cuman pengelola yang nanti pada akhirnya akan bertanggung jawab kepada Allah. Nah Bapak Ibu, waktu kita punya kesadaran bahwa kita bukan pemilik, kita ini pengelola, maka seharusnya begini, orang-orang Kristen itu ya, harusnya menjadi orang yang paling peduli dengan lingkungan. Ingat baik-baik, orang Kristen seharusnya menjadi orang yang paling peduli dengan lingkungan. Bapak Ibu, menurut saya orang Kristen itu harusnya menjadi orang yang paling anti buang sampah sembarangan. Meskipun sayangnya ya, orang Kristen justru paling suka buang sampah sembarangan. Saya ini paling jengkel Bapak Ibu kalau lagi nyetir di jalan, kemudian di depan tuh lihat ada mobil begitu ya, tiba-tiba buka kaca, terus tiba-tiba buang sampah begitu ya. Saya jengkel. Nah yang bikin saya jengkel itu seringkali yang melakukan itu, mobil-mobil yang melakukan itu, di belakangnya itu ada cap gerejanya. Nah Bapak Ibu tahu sendirilah ya, di Surabaya ini gereja yang suka pakai stiker-stiker di belakang, gereja apa saja itu ya. Saya berkali-kali lihat ini bukan sikap seorang Kristen. Orang Kristen itu seharusnya menjadi orang yang paling anti buang sampah sembarangan. Orang Kristen itu seharusnya menjadi orang yang paling bijak mengelola sumber daya alam. Orang Kristen harusnya menjadi orang yang paling bijak menggunakan listrik, menggunakan air. Orang Kristen harusnya menjadi orang yang paling depan menentang perusakan terhadap alam. Orang Kristen harusnya menjadi orang yang paling vokal menyuarakan bahwa alam ini harus dijaga, alam ini harus dipelihara. Karena apa? Karena kita semua tahu Bapak Ibu, kita bukan pemilik dunia ini, Allah yang punya dunia ini. Kita cuma pengelola yang nanti pada akhirnya akan bertanggung jawab kepada Allah. Bapak Ibu, saya yakin ketika nanti kita bertemu dengan Allah, Allah menghakimi kita, Allah tidak hanya akan menuntut dari kita kehidupan kita pribadi, kesalehan kita. Allah tidak akan hanya bertanya bagaimana cara kita memperlakukan orang. Saya yakin tidak hanya itu. Saya yakin Allah juga akan bertanya kepada kita, bagaimana cara kita mengelola bumi yang Dia percayakan kepada kita. Ini dunia Bapa mengingatkan kita bukan pemilik dunia ini. Allah yang punya dunia itu. Kita ini cuma pengelola, dan karena kita cuma pengelola, kita tidak punya hak untuk bertindak semena-mena terhadap alam yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita seharusnya menjadi orang yang paling peduli dengan lingkungan, karena pada akhirnya kita akan bertanggung jawab kepada Allah untuk setiap hal yang kita lakukan kepada alam ini. Yang kedua Bapak Ibu yang bisa kita pelajari dari bagian ini, ketika bicara soal ini dunia Bapa, maka Alkitab mengingatkan kita begini, Allah tidak membuang dunia. Ketika bicara soal ini dunia Bapa, tadi yang pertama kita diingatkan bahwa dunia ini milik Allah, maka yang kedua Bapak Ibu ketika bicara ini dunia Bapa, maka Alkitab mengingatkan kita begini, dunia ini tidak akan dibuang oleh Allah.
Bapak Ibu, ini menarik dicatat. Banyak orang Kristen itu ternyata percaya dengan sebuah konsep yang namanya kiamat. Saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu ya. Tapi dalam pengalaman saya Bapak Ibu, saya bertemu dengan banyak orang Kristen itu yang percaya dengan konsep kiamat. Banyak orang Kristen percaya begini, nanti di akhir zaman, waktu Tuhan itu datang gitu ya, dunia ini akan dihancurkan, juder gitu ya. Terus kemudian kita orang-orang percaya itu akan dibawa Tuhan pergi ke surga, tinggal di surga selamanya. Nah Bapak Ibu, pandangan ini merupakan pandangan yang menurut saya pandangan mayoritas, ya kan? Banyak orang Kristen yang saya temui punya paham seperti itu. Bahkan paham ini kalau kita mau cermati muncul juga di dalam lagu-lagu yang kita nyanyikan. Setiap kali saya menghadiri ibadah penghiburan di Adijasa begitu ya. Salah satu lagu yang saya sering dengar dinyanyikan itu judulnya begini. This world is not my home. Yang kata-katanya begini, dunia yang fana bukanlah rumahku. Tahu ya lagu gitu ya Bapak Ibu ya. Refnya yang indah-indah tanpa air mata gitu ya. Nah lagu itu Bapak Ibu punya konsep begini, bahwa nanti di akhirnya kita akan menikmati surga bersama dengan Allah. Karena apa? Karena dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Itu yang namanya kiamat. Nah sayangnya begini Bapak Ibu, meskipun konsep ini dipegang oleh banyak orang Kristen, diyakini oleh banyak orang Kristen, ternyata konsep ini bukan konsep Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Tidak. Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa nanti kita ini akan dibawa lari pergi ke surga, kemudian dunianya dihancurkan. Tidak. Itu bukan ajaran Alkitab Bapak Ibu. Makanya tidak heran karena ini bukan ajaran Alkitab, banyak pemikir-pemikir Kristen hari ini, baik dari kalangan Reform maupun Injili, itu mulai mempertanyakan konsep ini, mulai mengkritik konsep ini. Salah satu contohnya kalau Bapak Ibu nanti bisa ada waktu beli buku, ada seorang yang namanya Anthony Hoekema. Di dalam bukunya yang berjudul Alkitab dan Akhir Zaman, bab yang ke-20, di sana dia itu mengkritik orang-orang yang punya pandangan begini. Nanti bumi akan dihancurkan, terus kita dibawa Allah pergi ke surga. Itu bukan ajaran Alkitab. Kalau begitu, gimana ajaran Alkitab? Bapak Ibu, menariknya begini, Alkitab memang mengakui dunia ini rusak oleh dosa. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu, ternyata dunia ikut tercemar, dunia ikut rusak karena dosa. Tidak heran di dalam dunia ini muncul banyak kesulitan, tantangan, penderitaan, kejahatan, dan ketidakadilan. Tapi apa yang menarik Bapak Ibu, Alkitab mencatat kepada kita, khususnya Wahyu pasal 21 tadi, Allah tidak membuang dunia ini. Di akhir zaman nanti Allah tidak menghancurkan dunia ini. Apa yang Allah akan lakukan itu begini Bapak Ibu, ternyata dunia yang rusak ini akan diperbaharui oleh Allah. Dunia yang penuh dengan dosa ini akan dipulihkan oleh Allah. Dunia ini saat ini memang terpisah dari surga. Tetapi apa yang Allah lakukan bukan menghancurkan dunia dan membawa kita pergi ke surga, tidak. Yang Allah lakukan menurut Wahyu 21, surganya itu dibawa turun ke bumi. Sehingga dunia yang saat ini terpisah dari surga, nantinya itu akan menyatu dengan surga. Kita tinggal di dalam langit dan bumi yang baru. Dengan kata lain Bapak Ibu, Alkitab mengajar bahwa keadaan akhir kita nanti bukan tinggal bersama dengan Allah di surga, tidak. Allah yang turun untuk tinggal bersama-sama dengan kita di dalam dunia ini. Dunia ini menjadi sebuah tempat yang indah, tempat yang penuh dengan kebahagiaan, hanya ada keindahan dan kemuliaan, jauh lebih indah dari keadaan dunia sebelumnya. Bapak Ibu, ini bukan ajaran yang baru, ini juga bukan ajaran sesat begitu ya. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab baik-baik, ternyata di dalam Alkitab konsep ini bisa kita temukan berkali-kali. Misalnya di dalam Yesaya pasal yang ke-11. Di sana Yesaya bilang begini, dia menggambarkan nanti ada waktunya waktu anak domba makan rumput bersama dengan singa. Kemudian anak kecil bermain-main di sarangnya ular. Di sana Yesaya menggambarkan mengenai sebuah keadaan bumi yang baru yang diperbaharui oleh Allah. Yang sekarang ini rusak tapi nanti akan dibuat menjadi indah oleh Allah. Bahkan Yesaya nanti mengulang lagi di Yesaya pasal yang ke-65. Dia katakan hal yang sama tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Di dalam Roma pasal yang ke-8 pemikiran Paulus kita juga menemukan hal yang sama Bapak Ibu. Paulus di sana katakan begini. Hari ini, saat ini, memang ciptaan itu ditaklukkan kepada kesia-siaan. Tapi Paulus katakan, akan ada waktunya nanti di mana semua ciptaan ini akan mengalami pembaharuan dan pemulihan dari Allah. Bapak Ibu, ini dunia Bapa yang kedua mengingatkan kita, ternyata Allah tidak membuang dunia ini. Dunia ini memang rusak penuh dengan kejahatan. Tapi Allah tidak putus asa dengan dunia ini. Yang dia lakukan, dia nanti akan memperbaharui
dunia ini. Dia tidak membuang dunia ini dan membawa kita pergi ke surga. Dia justru akan turun, membawa surga turun, bersatu dengan dunia ini. Dunia tidak dirusak, tidak dibuang, tapi dunia akan dipulihkan oleh Allah menjadi sebuah tempat yang indah, jauh lebih indah dari yang bisa kita bayangkan. Bapak Ibu, konsep ini perlu kita ingat, karena ini akan memberikan penghiburan yang sangat besar bagi kita. Bapak Ibu, seperti yang tadi saya katakan, Kejadian mencatat bahwa dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Sudah rusak oleh dosa, sehingga dunia ini akan menjadi tempat yang penuh dengan kejahatan, penderitaan, tantangan, dan juga ketidakadilan. Nah, seringkali Bapak Ibu, ketika kita melihat hal-hal itu terjadi, kita harus mengakui kita tidak bisa berbuat banyak. Dan kita cuma bisa marah dan kecewa melihat keadaan tersebut. Bapak Ibu, setiap kali melihat seorang anak kecil yang harus divonis sakit kanker, sekarat karena kanker, saya merasa sedih, saya merasa marah. Tapi ini kenyataan yang harus kita hadapi. Ketika melihat orang harus dipisahkan dengan orang yang mereka kasihi, saya merasa sedih, saya merasa marah. Ketika melihat ada orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan, saya merasa sedih, saya merasa marah. Tapi ini kenyataan, karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu saya membaca kisah tentang seorang anak yang bernama George Stinney. Dia ini hidup sekitar tahun 40-an, 42. Kisahnya ini cukup terkenal begitu ya. Dia itu seorang anak waktu itu umur 14 tahun 42, dan dia itu ditangkap oleh polisi Amerika. Dia dituduh membunuh 2 orang gadis begitu ya. Kemudian dia itu akhirnya usia 14 tahun dihukum mati dengan cara disetrum di kursi listrik. Nah Bapak Ibu, sekitar tahun 2004 atau 2014 kalau saya tidak salah, pengadilan Amerika itu akhirnya membuka kembali kasus ini dan mereka menemukan begini, George Stinney ini tidak bersalah. George ini tidak bersalah. Dia dipaksa oleh polisi untuk mengaku bersalah. Dia itu bersalah karena dia anak kulit hitam. Karena dia anak kulit hitam, dia dianggap bersalah, dia akhirnya dihukum mati. Bapak Ibu, waktu membaca kisah ini saya benar-benar merasa marah. Buat saya ini ketidakadilan yang benar-benar keterlaluan. Seorang anak masih umur 14 tahun, bayangkan, dipaksa untuk mengaku kejahatan yang dia tidak lakukan, bahkan dia akhirnya dibunuh dengan cara disetrum di kursi listrik. Ini keadaan yang kita alami di dunia Bapak Ibu. Ada ketidakadilan, ada penderitaan, ada kejahatan di mana-mana. Dan kadang-kadang kita marah karena kita tidak bisa berbuat banyak. Tetapi kabar baiknya begini, Tuhan mau katakan bahwa semua kejahatan itu, semua penderitaan itu, sifatnya tidak kekal. Kanker yang Anda alami mungkin hari ini tidak kekal. Kejahatan yang Anda alami hari ini tidak kekal. Kejahatan yang Anda lihat dilakukan kepada orang lain juga tidak kekal. Ada waktunya semua itu akan berakhir dan Allah akan mengubah dunia ini Bapak Ibu menjadi sebuah tempat yang indah. Dikatakan di ayat yang keempat, tidak ada lagi air mata, dihapus segala air mata. Tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratap tangis atau duka cita. Yang ada hanya keindahan dan kemuliaan bersama dengan Allah. Bapak Ibu, bukankah hal ini menjadi penghiburan yang luar biasa? Setiap kali saya membaca ayat ini, saya merasa Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan bukan tidak peduli dengan keadaan dunia, Dia tidak membuang dunia, Dia peduli dengan keadaan dunia. Dan Dia terus memperbarui dunia sampai nanti puncaknya kita akan merasakan keindahan yang sempurna bersama dengan Allah. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu, karena Allah nanti yang akan membawa perubahan, terus kemudian hari ini Anda cuman nyantai-nyantai, ya sudahlah terserah Tuhan begitu ya. Tidak Bapak Ibu, ternyata Alkitab juga mengajarkan kepada kita, Allah ini mengundang kita Bapak Ibu untuk menjadi agen-agen, untuk menjadi orang-orang yang menghadirkan pemulihan dari Allah. Bapak Ibu, pemulihan itu memang secara total nanti kita rasakan di akhir zaman. Tapi pemulihan itu sudah mulai dilakukan oleh Allah. Melalui siapa? Melalui Kristus dan juga melalui kita. Kita punya tugas untuk menghadirkan pemulihan itu kepada dunia. Caranya bagaimana? Waktu kita menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah kepada lingkungan di mana kita ada. Waktu kita berusaha menghadirkan kasih, kekudusan, kebaikan, dan keadilan, kita sedang menunjukkan kepada dunia, ini loh, Allah sudah mulai bekerja dan memulihkan keadaan dunia. Ini tugas kita Bapak Ibu, menghadirkan pemulihan Allah, sampai nanti puncaknya Allah yang memulihkan dunia secara sempurna. Karena itu Bapak Ibu, di tengah dunia yang rusak ini, di mana relasi menjadi penuh dengan kedengkian, relasi menjadi tidak tulus, hadirkanlah sebuah relasi yang penuh dengan ketulusan. Di tengah dunia ini, di mana orang-orang hari ini cuma berpikir tentang dirinya sendiri,
Tunjukkan bagaimana hidup yang memikirkan orang lain, yang menghadirkan kasih dan kebaikan bagi orang lain. Khususnya untuk orang-orang yang tertindas, orang-orang yang membutuhkan. Di tengah dunia yang penuh dengan kebencian dan kecurigaan, hadirkan hidup yang penuh dengan damai dan juga kepercayaan. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakjujuran dan penipuan, tunjukkan kepada dunia apa artinya kejujuran dan integritas. Ini tugas kita Bapak Ibu, menghadirkan pemulihan itu, berkas-berkas atau cercahan pemulihan itu kepada dunia. Sampai nanti Allah akan memulihkan keadaan dunia secara utuh. Ini dunia Bapa. Yang kedua mengingatkan kita bahwa Allah tidak membuang dunia ini. Allah akan memulihkan keadaan dunia ini. Bapak Ibu, dua hal yang kita pelajari hari ini ketika kita bicara soal ini dunia Bapa. Yang pertama kita diingatkan kita bukan pemilik dunia ini. Allah pemilik dunia ini. Kita hanya pengelola, orang yang dipercaya oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu, peliharalah alam. Orang Kristen harus menjadi orang yang mencintai lingkungan, orang yang peduli dengan lingkungan. Karena orang Kristen sadar bahwa nantinya mereka akan bertanggung jawab kepada Allah tentang bagaimana cara mereka mengolah alam yang Tuhan percayakan kepada mereka. Yang kedua, ini dunia Allah juga mengingatkan kita, Allah tidak membuang dunia ini. Allah akan memulihkan keadaan dunia ini. Dan ini menjadi penghiburan bagi setiap kita, bahwa setiap kejahatan, hal-hal yang tidak benar yang terjadi di dunia ini tidak kekal. Ada waktunya Allah akan mengakhiri semua dan membuat dunia ini menjadi sebuah tempat yang indah. Tidak ada air mata, tidak ada ratapan, tidak ada duka cita. Hanya ada keindahan dan kemuliaan bersama dengan Allah. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kiranya kebenaran firman-Mu boleh menolong setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, bagaimana kami hidup dan bersikap, bahkan memberikan pengharapan di tengah-tengah keadaan dunia yang penuh dengan kejahatan dan dosa. Kiranya firman-Mu terus menjadi kekuatan bagi kami, kiranya firman-Mu boleh mengubah kehidupan kami, sehingga dari hari ke hari hidup kami Tuhan, dibawa untuk semakin serupa dengan Kristus Putra-Mu, semakin sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Menyerahkan diri kami yang lemah ini, Tuhan pimpin kami dan mampukan kami, bukan hanya menjadi pendengar, tapi sungguh-sungguh menjadi orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan kembali meneguhkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli bersama dengan segenap umat percaya dimanapun berada, yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kita juga akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita pada saat ini. Saya akan mendoakannya dan silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengaminkannya di rumah masing-masing. Mari kita menundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu, menaikkan pergumulan kami. Kami ingin sekali lagi membawa pergumulan negeri kami di dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan bahwa pandemi yang melanda negeri ini sudah berjalan sekian lama. Dan kami tidak tahu kapan pandemi ini akan berlalu. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan di tengah masa pandemi ini yang terjadi. Kami merindukan relasi bersekutu bersama dengan orang-orang yang kami cintai.
di mana kami boleh hadir, memiliki kedekatan, keintiman yang dulu pernah terjadi sebelum pandemi ini. Hal itu terhilang ya Tuhan, karena pandemi membuat jarak di antara kami. Karena itu tolong kami Tuhan, sebagai warga negara ini, sebagai penduduk kota di mana kami tinggal, kami boleh berbagian mempercepat proses pemutusan daripada pandemi COVID ini. Tatkala kami lepas pribadi menyadari dan memiliki pola hidup yang baik, yang sehat, sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan itu ya Tuhan akan membuat pandemi ini akan berakhir dengan sendirinya. Tuhan, kami melihat bahwa kesadaran masyarakat Indonesia ini masih belum sebagaimana yang kami harapkan. Ada begitu banyak mereka yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang dicanangkan. Sehingga hari demi hari kami mendengar berita bahwa banyak orang yang terjangkit melalui klaster-klaster baru, baik keluarga, rumah makan, kantor di mana kami bekerja. Itu semua dimulai dari ketidakadanya kesadaran untuk menjaga pola hidup yang baik itu. Tuhan tolong kami, karena kami merindukan satu kondisi yang dulu terjadi, dan itu boleh terjadi kembali hari ini. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk pemerintah negeri ini yang terus mendengungkan akan pilkada serentak yang akan dilangsungkan pada tanggal 9 Desember mendatang. Biarlah Tuhan sendiri yang mengawal kampanye-kampanye daripada setiap partai politik yang ada ini, untuk tidak menjadi satu klaster baru sehingga begitu banyak orang yang pada akhirnya terjangkit COVID ini. Sehingga semakin lama proses pemutusan COVID yang terjadi di negeri ini. Tuhan, biarlah ketika politik di negeri ini berjalan, itu dibarengi dengan sebuah kesadaran bahwa kami juga harus menjaga protokol kesehatan yang dicanangkan. Khususnya ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang harus juga peduli dengan keberadaan di mana kami berada saat ini. Ajar kami ya Tuhan, ketika kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan di bumi ini, kami boleh menjaga lingkungan tempat di mana kami berada dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan, ditinggikan di tengah situasi kondisi dunia yang tidak ideal ini. Sampai kemuliaan-Mu turun di bumi ini dan memulihkan dunia ini. Ini doa kami Tuhan. Kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan Yesus, Sang Pemilik dunia dan isinya ini. Kami berdoa. Amin. Ketika kita memilih Yesus, ada komitmen yang harus kita kerjakan di dalam mengikut Dia. Dia memberikan kepada setiap kita tanggung jawab sebagai pengelola yang baik dalam dunia ini. Ku memilih Yesus. Mari kita pujikan pujian ini
sebagai satu tekad kita sungguh untuk hidup bagi Dia. Memilih Yesus bukan harta dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus bukan ladang, Dia tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Ku memilih Yesus lebih mulia, setia padanya dan puaskan hatinya. Ku memilih Yesus lebih indah dan muliakannya penuh setia. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, pujian ini sungguh merupakan satu tekad setiap kami pada hari ini. Ketika kami boleh memilih Engkau Tuhan, sungguh biarlah kami memberikan kehidupan kami yang terbaik kepadamu. Dan bersyukur untuk setiap firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yang boleh mengingatkan kami bahwa kehidupan kami di dunia ini adalah sementara. Dan sungguh Tuhan, Engkau berikan kepercayaan kepada kami untuk mengelolanya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur untuk apa yang boleh kami berikan, persembahan kami, biar Engkau pakai untuk pelayanan khususnya di gereja ini. Dan terlebih Tuhan, Engkau memakai hidup kami untuk pekerjaan-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau dan saya dipanggil untuk menjadi partner Allah di dalam menghadirkan shalom di muka bumi ini. Karena itu biarlah hidup kita dipenuhi dengan rasa syukur dan menyatakan kasih Allah itu sehingga orang-orang di sekeliling kita terus memuliakan Tuhan dan mengenal Tuhan. Karena itu pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Mari kita tetap bersuka cita dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada setiap kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.